diberikan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut at-tabi'in. Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Boyolali. Orang tua atau wali santri Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Boyolali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segenap panitia yang hari ini sudah luar biasa mempersiapkan agenda hari ini. Lembaga Pendidikan Al-Quran Rujukan dengan 5.000 santri. Boleh jadi ini adalah sesuatu yang sulit dicapai, akan tetapi sepanjang kita semuanya menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sumbangsih dari seluruh keluarga besar Al-Hikmah, para ustadz dan ustadzah, para santri, alumni, orang tua, wali, sejak angkatan pertama sampai dengan angkatan yang terakhir ini, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Misi dan aksi yang ingin kita lakukan mulai dicanangkannya visi 2030 sampai kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita menyampaikan kepada panjenengan semuanya. Kita berharap dengan rangkaian-rangkaian misi dan aksi yang dikerjakan oleh segenap keluarga besar Al-Hikmah Boyolali, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan langkah-langkah kemudahan itu.
Di antara poin misi yang pertama yang kita ingin tekankan adalah bagaimana agar Al-Hikmah menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan memiliki profesionalisme.
wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati jajaran pembina yayasan, pengurus yayasan, begitu juga dengan pengurus JSIT, asatidzah sekalian dan orang tua wali, dan juga wisudawan wisudawati yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti menjadi lebih baik artinya adalah berhenti menjadi baik. Maka ketika kita puas dengan keadaan kita hari ini, intinya adalah kita sedang mundur ke belakang. Maka sudah selayaknya kita senantiasa berbenah untuk terus menjadi lebih baik. Al-Hikmah seperti itu juga. Kami berbenah dan terus berbenah, dan alhamdulillah di antara yang paling harus kita benahi dan senantiasa akan terus menjadi lebih baik yaitu adalah pada unit Al-Quran, karena ini adalah inti hidup mulia bersama dengan Al-Quran. Asatidzah yang ada di depan ini semuanya adalah asatidzah, ini semuanya adalah para pengajar. Kami sadar bahwa tantangan pendidikan hari ini adalah bagaimana mencetak para pendidik menjadi lebih baik. Karena di mana-mana yang namanya lembaga pendidikan, faktor utama yang menjadi masalah pasti adalah krisis para pendidik, krisis para pengajar. Dan alhamdulillah 3 di antara yang berdiri di samping saya ini adalah telah menyelesaikan program pengambilan sanad Al-Quran. Jadi dari keilmuan alhamdulillah Al-Hikmah terus maju, dan kita menghadirkan tadi disampaikan oleh Ustadz Nur Ahmad, yaitu Syekh Dr. Arif Wardani yang beliau belasan tahun berada di Mesir dan insya Allah akan menjadi rujukan para asatid untuk pengambilan sanad Al-Quran, insya Allah sampai riwayat yang lain. Dan juga kita juga membuat satu unit yang lain, yaitu adalah Rumah Al-Quran sebagai pabrik, sebagai tempat mencetak para muhafidh, muhafidhah, musyrif, musyrifah yang lahir langsung dari rahim Al-Hikmah, yang akan merasa memiliki Al-Hikmah. Dan dengan ini insya Allah kedepannya Al-Hikmah akan mempunyai kemandirian dari segi musyrif dan musyrifah, dan akan senantiasa menjadi lebih baik insya Allah. Dan terakhir saya sampaikan selamat kepada ustadz dan ustadzah yang telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Jangan berhenti di sini, karena wisuda yang sebenarnya adalah ketika kelak pintu surga dibukakan dan malaikat berkata, Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya. Wisuda yang sebenarnya adalah ketika pintu surga dibukakan dan malaikat berkata, bacalah, tartilah, dan naiklah ke surga membawa seluruh keluargamu, membawa seluruh sanak saudaramu menuju surga Firdaus yang tertinggi. Maka dijaga dan senantiasa bermimpi, kita semuanya bermimpi. Karena sebagaimana tadi saya terinspirasi oleh Ustadz Nur Ahmad, dan saya teringat dengan suatu perkataan bahwa barang siapa yang mimpinya besar, maka jasadnya akan lelah mengikuti besarnya semangatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap di panggung terlebih dahulu. Silahkan untuk tim dokumentasi bisa mengambil foto terlebih dahulu. Untuk asatid bisa diangkat sedikit frame-nya.
Sekretaris Dewan Pembina JSIT Indonesia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi syrah li. Pesan saya kepada para wisudawan, saya pikir tadi ya, saya rangkum-rangkum dari tema yang ada di papan itu, yang ada di baliho di belakang itu. Kalau ingin menjadi generasi yang mulia, maka harus punya 3 mimpi. Ini saya gabungkan dengan pidatonya Ustadz Sekretaris Yayasan tadi ya, harus bermimpi. Saya membayangkan adik-adik sekalian, para wisudawan, wisudawati, punyalah 3 mimpi ya, 3 mimpi. Tapi mimpinya saya sigat dengan 3 U, biar mudah diingat-ingat ya, 3 U. U yang pertama, urus diri. Urus diri. Urus diri selesai itu minimal 3 hal selesai. Yang pertama, agamanya baik dalam kehidupan kesehariannya. Tak pandang dari mana nanti adik-adik berada, tak pandang nanti apa profesinya, maka kehidupan beragamanya harus baik. Itu 1, urus diri yang pertama. Urus diri yang kedua, proses pendidikannya harus segera selesai. Nanti yang mau S2, yang mau profesional, yang mau pendidikan profesi dokter, mungkin profesi farmasi atau yang lain, atau yang mau doktoral, ya, harus segera selesai, jangan terlalu lama. Kalau bisa 35 tahun pendidikannya sudah selesai, sudah beres. Ya, urus diri yang kedua. Urus diri yang ketiga, profesinya harus segera kokoh mantap sebelum umur 40 tahun. Jadi adik-adik sekalian semuanya, wisudawan, wisudawati, sebelum 40 tahun agamanya sudah kokoh, pendidikannya sudah mantap, profesinya sudah berhasil sebelum 40 tahun. Itu U yang pertama. Kenapa itu penting? Karena kita semua, adik-adik juga, sebelum lahir dulu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjalankan tugas kehidupan ini, dan diantara potongan tugas kehidupan yang tadi itu. Yang kedua yang diurus itu adalah urus keluarga. Nanti pada saatnya yang mas-mas juga akan menikah, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Yang mbak-mbak ini nanti akan menikah, menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Kenapa ini penting? Karena Allah berpesan secara khusus di dalam surat At-Tahrim ayat 6 bahwa tugas kita itu adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berpesan secara khusus tentang urus keluarga, dan di tahun-tahun 2000 ke atas ini, sekarang ini jumlah perceraian di Indonesia itu meningkat pesat. Ya, meningkat pesat. Untuk itu menjaga keluarga ini penting. Menjaga keluarga itu kalau diringkes 2. Ya, 2. Kalau untuk yang putri, jadilah istri yang cerdas dan jadilah ibu yang cerdas agar menghasilkan generasi berikutnya yang lebih baik. Bagi anak putra, jadilah suami yang cerdas, jadilah suami yang qawwam, ya, agar bisa mengayomi keluarganya, memimpin kehidupan rumah tangganya agar menghasilkan generasi yang terbaik, generasi seperti yang tertulis di tema wisuda ini, generasi seperti yang dibayangkan oleh Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah 2030. Mungkin lebih panjang dari itu lagi. Ya, dan generasi yang diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia. U yang kedua, urus keluarga. Anak-anakku sekalian, hidup jangan dihabiskan hanya untuk ngurusi diri dan keluarga. Karena Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi U yang ketiga, urusi umat, urusi bangsa Indonesia. Umur kita bagi 3. Urusi diri, urusi keluarga, urusi umat dan bangsa Indonesia. Pesan saya untuk yayasan, sebelumnya selamat pada yayasan, pada pimpinan sekolah, pondok pesantren, Pak Ibu Guru, kepada wali santri yang luar biasa. Kalau saya mencermati di visi 2030-nya, Masya Allah, kompetensi atau kemampuan guru atau yang
semacam dengan guru, apakah itu pengasuh, apakah itu pimpinan sekolah, kepala sekolah, pimpinan pesantren, ya, itu kemampuan SDM itu harus menjadi prioritas. Karena di lembaga pendidikan itu 70% proses itu dipengaruhi oleh guru, oleh pengasuh, oleh kepala sekolah yang baik. Nah, kemampuan guru itu kalau diringkes ada dua. Ya. Yang pertama komitmen, yang kedua kompetensi. Kalau orang punya kompetensi tapi komitmennya rendah, biasanya dia datang ke tempat kita untuk bekerja dan sering melihat jam kerja, dan kalau kerjanya selesai dia pulang. Ya, itu kalau kompetensinya bagus tapi komitmennya kurang. Tapi kalau komitmennya bagus, kompetensinya bagus, dia akan menjadi seorang pejuang di bidang pendidikan. Dia hanya akan berhenti mengerjakan tugas-tugasnya manakala visi dan misi Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah ini tercapai. Untuk itu, maka tugas yayasan bagaimana kemampuan guru yang menyangkut komitmen dan kompetensi ini menjadi perhatian yang pertama. Membangun gedung boleh berhenti, tetapi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak boleh berhenti sejenak pun, sedetik pun. Harus terus dilakukan secara kontinu. Yang kedua, kepercayaan. Saya yakin Pondok Pesantren Al-Hikmah yang sudah besar ini, ya, sangat banyak yang harus diurusi, ya. Dan saya yakin kalau yayasan ngurusin sampai detail-detail, mungkin yang besar-besar nggak akan terpegang. Ya, kalau tadi 2030 sudah disusun, mungkin ada yang lebih panjang lagi. Untuk itu harus ada kepercayaan kepada sumber daya manusia, kepada kepala sekolah, kepada direktur, kepada pimpinan pesantren, mungkin kepala pengasuhan, ya, mungkin juga kepada wakil kepala sekolah, bidang-bidang yang ada di yayasan harus diberi kepercayaan agar mereka bisa berlari cepat dan segera mengambil eksekusi keputusan-keputusan yang paling tepat di waktu itu. Karena perubahan sekarang ini begitu cepat, maka kepercayaan itu sangat penting, ya, sehingga yang kedua, titipan saya adalah berilah sumber daya manusia, guru-guru itu kita itu kepercayaan. Yang ketiga, kesejahteraan. Ya. Karena bagaimanapun guru-guru kita, ya, ini kehidupannya tumbuh. Dulu anaknya 1 jadi 2, anaknya sekolah, terus mau kuliah, mungkin juga yang sudah mau mantu, begitu ya. Nah, itu kalau ukuran minimalnya ya tugas yayasan mohon izin ya minimal statusnya guru-guru ini nanti muzaki bukan mustahik, ya, menjadi muzaki bukan mustahik. Dan saya yakin Al-Hikmah sudah melampaui itu, tetapi pesan ini perlu juga saya sampaikan. Apalagi ini juga ada Bapak Ibu wali murid, mari kita topang bersama lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Hikmah ini agar visi misinya, khususnya visi dan misi tahun 2030 itu bisa berhasil, ya, menjadi pondok pesantren rujukan yang memiliki 5.000 santri. Allahu Akbar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk wisudawan dan wisudawati bisa berdiri terlebih dahulu. Silahkan untuk bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Janji alumni Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali, tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami menyatakan janji ini kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan dipersaksikan pimpinan pesantren, para asatidz, santriwan santriwati, dan para wali santri beserta keluarga besar Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Boyolali. 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tulus dan setia. 2. Menjunjung tinggi ajaran Islam dengan berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Mengamalkan segala ilmu yang telah kami dapatkan di pesantren dengan penuh keikhlasan, dimanapun dan kapanpun kami berada. 4. Selalu menjaga nama baik alma mater, baik di dalam maupun di luar pesantren. Allah dan Rasul-Nya menjadi saksi atas janji yang kami ikrarkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi santri di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami dalam penanaman karakter, meraih prestasi, menggapai kesuksesan. Dan pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali yang banyak memberikan kontribusi nyata tentunya bagi kemajuan Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Boyolali. Tentu itu akan menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami. Banyak sekali permasalahan-permasalahan hari ini semakin menumpuk, maka kita akan hadir dan menjadi solusi. Kemanapun nanti teman-teman memilih tempat untuk berjuang, dan apapun profesi yang akan teman-teman geluti nantinya, silahkan berkarya sebanyak-banyaknya. Namun jangan lupakan, berikan kontribusi yang sebesar-besarnya, dan jangan lupakan alma mater kita tercinta, Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Boyolali. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri akan mati sebagai orang yang kerdil, dan orang yang hidup untuk orang lain akan mati sebagai orang yang besar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Allahu Akbar. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa. Jikalau kalian semua minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Itu artinya minta surga yang terbaik. Itu artinya akan mempengaruhi cara berpikir kita semuanya untuk menjadi yang terbaik. Apapun hasilnya, tentu kalau sudah maksimal, sudah optimal, tidak ada istilah tidak berhasil, tidak ada istilah tidak sukses. Semuanya menjadi terbaik. Kalau dalam bahasa Mas Lukman tadi, bersama-sama, ya. Melejit tidak sendiri tapi bersama-sama. Kalau melejit bersama-sama itu lebih baik, ya. Jadi melejit bersama-sama itu lebih baik, menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummah. Moto yang saya minta antum-antuna untuk terus menerus jangan dilupakan, ya. Moto yang jangan pernah dilupakan. Banyak ayat tetapi saya pilihkan beberapa yang menjadi moto, yaitu wasari'u sabiqu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kemudian fafirru ilallah. Ini kalau kalian sedang capek, sedang lelah fisabilillah, ya, lelah lillah, di titik ketika antum sudah bisa maksimal dan sudah tidak bisa lebih lagi, dan itu sudah istiqomah, maka sesungguhnya kalian sudah menemukan jati diri kalian. Pada titik di mana antum-antunna sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, sudah bisa mengalahkan males-malesan, putus asa, putus semangat dan sebagainya, maka sesungguhnya pada saat itulah kalian semua sudah menemukan jati diri kalian dan hanya tinggal menunggu waktu untuk kesuksesan kalian semuanya. Dengan
berbagai dramanya, dengan berbagai suka dukanya, cemasnya, khawatirnya, dan kemudian dalam perjalanannya sampai di hari ini kita sudah bisa melihat anak kita yang dulu 3 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, kemudian sekarang kita melihat bagaimana anak-anak kita. Maka sungguh ya, tidak ada kata yang paling tepat kecuali kalau kita menambah rasa syukur kita kepada Allah. Kita dipertemukan dengan Pondok Pesantren Al-Hikmah beserta dengan para asatid ya. Alhamdulillah. Fokus ya. Yang pertama adalah dilihat. Silahkan antum-antuna melihat wajah para ustadzah ya. Ya, silahkan untuk diingat betul. Bahkan sampai mati silahkan diingat. Ini adalah orang tua kalian yang ada di pondok. Kemudian yang kedua, silakan untuk didoakan. Ya. Setelah diingat kemudian didoakan. Silakan didoakan. Kemudian yang ketiga, diamalkan. Apa yang sudah diajarkan, ya, apa yang sudah diteladankan, silakan untuk diamalkan. Ya. Jadi minta tolong anak-anak bisa minta tolong diulangi ya. Yang pertama apa? Diingat ya. Yang kemudian yang kedua apa? Didoakan. Yang ketiga diamalkan. Tentu kepada semua santri Al-Hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berusaha istiqomah. Anak-anak kita tidak berhenti dalam belajar. Ini bukan destinasi terakhir. Anak-anak harus tetap lanjut belajar. Semoga semuanya sampai S3 semuanya. Saya masih ingat ketika saya pernah saya baca sebuah buku ketika masih di Mesir dulu ya. Jadi untuk melihat sebuah negara maju dan tidak itu kan bermacam-macam. Ada cara memandang macam-macam. Ada yang dengan agak simpel. Cukup dilihat berapa jumlah doktor dari tiap 1 juta orang. Semakin jumlah doktornya itu banyak, yang S3 banyak dengan di berbagai macam bidang, negara itu akan semakin maju. Negara seperti Amerika itu per 1 juta orang itu di atas 10.000. Dan di atas muka bumi ini negara yang paling banyak jumlah doktornya itu Israel. Per 1 juta itu Israel itu lebih dari 15.000. Banyak sekali. Indonesia itu masih tingkatnya masih ratusan. Per 1 juta sekian ratus zaman itu. Ya. Itu pun kita belum menilai dokter yang benar-benar berkualitas atau tidak. Kan gitu kan, ada yang benar-benar berkualitas atau yang tidak. Maka mungkin di antara ikhtiar kita untuk memajukan umat ini Indonesia, memajukan Indonesia adalah mendorong anak kita istiqomah belajar. Belajar di bidangnya masing-masing, tentu dengan tetap gondeli Al-Qur'annya. Nanti ada pakar fisika yang ahli Al-Qur'an dan seterusnya. Saya sangat yakin kalau setiap keluarga itu minimal punya cita-cita anaknya itu 1 dokter, 2 dokter di berbagai macam bidang. Kalau ada kesadaran itu kita akan cepat sekali maju. Tidak ada cara untuk terdepan dalam peradaban kecuali adalah dengan ilmu pengetahuan. Iman itu pasti, tapi ilmu pengetahuan bagian daripada ikhtiar. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdilana biha min jamil hajat. Allahumma barik lana fi auladina